Lu pada pasti pernah dengar entah di mana gitu bahwa orang Jepang tuh katanya susah banget pakai bahasa Inggris. Emang bener gitu? Setelah gue cari tahu, emang bener ternyata buat orang Jepang belajar bahasa Inggris itu susah banget. Mereka emang bener-bener lebih susah untuk belajar bahasa Inggris dibandingkan kita orang Indonesia. Kenapa bisa begitu? Salah satunya tentu saja sistem bahasa Jepang yang emang beda jauh daripada bahasa Inggris. Bahasa Jepang ada 3 huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Sedangkan bahasa Inggris cuma satu, yaitu alfabet atau romanji. Dan tentu saja dibanding orang Jepang, orang Indonesia itu udah terbiasa banget sama alfabet. Walaupun berbeda dikit ya alfabet Indonesia sama Inggris ya, tapi sebenarnya itu nggak terlalu beda-beda amat. Lagu ngafalinnya aja sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Bahasa Inggris A, B, C, D, E, F, G, nadanya aja sama gitu. Dan urutannya sama, bener-bener beda dikit. Sedangkan Jepang A, I, U, Keko, Kakeko, Keko, Sashi, ya gitulah, kalian tahu kan beda banget. Makanya itulah kenapa lebih susah buat orang Jepang yang udah terbiasa sama sistem bahasa mereka yang unik ketemu sama sistem bahasa yang bener-bener baru. Alasan lainnya adalah pelafalan kata di bahasa Inggris yang bener-bener beda jauh sama Jepang. Kata-kata di Jepang tuh nggak jauh-jauh dari konsonan yang ketemu sama vokal dan dibaca sesuai tulisannya. Contohnya, Gojo, Ramen, Naruto, Sasuke! Nah itu konsonan pasti nggak jauh-jauh ditemenin sama A, I, U, E, O dan dibaca sesuai tulisannya. Sedangkan bahasa Inggris, island, bicycle, why, gymnastic, Worcester, ya begitulah ribet banget. Itu island, udah vokalnya dikit, tiba-tiba S-nya hilang. Terus why itu tuh nggak ada vokalnya. Why? Sedangkan di Indonesia, kita tuh udah terbiasa untuk membaca kalimat yang huruf vokalnya A, I, U, E, O-nya tuh minim. Contohnya kayak kalimat ini. Kalian pasti bisa baca kan? Kebaca kan? Coba kalian tulis di kolom komentar itu bacanya apa. Jadi itulah kenapa belajar bahasa Inggris buat orang Jepang itu ada level kesulitannya tersendiri. Tapi apakah mereka menyerah? Kayak, ya udahlah Nihongo aja, nggak usah pakai ego-egoan segala, iya nggak sih? Dan tentu saja jawabannya adalah, ya nggak. Mereka nggak menyerah. Never give up. Ini mereka bener-bener nggak mau nyerah bisa berbahasa Inggris sampai pemerintahan Jepangnya pun ngeluarin banyak kebijakan yang berkaitan untuk membuat masyarakatnya bisa berbahasa Inggris. Salah satunya di tahun 2000 itu bahkan sampai ada komite yang mau ngajuin untuk menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua di Jepang. Tentu saja kebijakan ini menuai banyak kontroversi karena ya jelas terlalu ekstrim. Sampai akhirnya di tahun 2002, Kementerian Pendidikan di Jepang berhasil mengeluarkan kurikulum yang bisa membuat banyak sekolahan di Jepang lebih bisa mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak Jepang. Bahkan di sektor swasta, kalau kalian bisa berbahasa Inggris, itu bener-bener nilai plus banget buat masuk ke perusahaan tersebut. Mereka menyebut tren ini sebagai English must, alias ya mesti bisa bahasa Inggris. Dan mungkin lu juga udah lihat di TikTok ya, bahwa banyak orang Amerika itu yang pindah ke Jepang untuk buka atau ngajar sekolah bahasa Inggris. Saking banyaknya demand orang-orang di Jepang untuk bisa dan mau berbahasa Inggris. Dan ini semua tuh di Jepang terjadi bukan cuma semangat atau tren atau gengsi awal-awal doang gitu. Ini bener-bener terjadi, ini bener-bener diimplementasikan, dan akhirnya setiap tahunnya makin banyak orang Jepang bisa berbahasa Inggris. Dan kalian bisa lihat ya, sebegitu pedulinya atau mungkin sebegitu ngototnya pemerintahan Jepang untuk membuat masyarakatnya bisa berbahasa Inggris walaupun mereka tahu itu sulit buat mereka. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Yes, lu dan lu. Seberapa peduli lu sama skill berbahasa Inggris lu? Gue tuh kesian tahu sama anak-anak muda yang pengen belajar atau membiasakan dirinya berbahasa Inggris tapi jadi males ngomong gitu. Takut dicengin, takut dikatain sok jaksel, sok Inggris. Padahal kan sayang banget ya. Kalau lu pengen meningkatkan skill bahasa Inggris lu tapi lu malu atau takut gitu dicengin sama teman-teman tongkrongan lu yang asik itu, atau lu sesederhana pengen punya alat bantu yang bisa membuat lu lebih bagus bahasa Inggrisnya, gue ada solusi buat kalian yang mudah dan gratis. Coba deh download Elsa Speak. Kalian jangan ngeremehin Elsa. Elsa itu tuh bukan cuma aplikasi berbahasa Inggris yang tiap hari ngingetin kalian untuk ngisi pilihan ganda. Di Elsa Speak, kita juga bisa latihan pronunciation kita, karena ada voice recognition-nya. Jadi kalau ada salah sebut, kita tuh dikasih tahu salahnya di mana. Dan dikasih tahu juga gimana cara ngucapin yang benernya. Sekarang gue mau latihan pronunciation. Apakah pronunciation gue udah bagus selama ini atau jangan-jangan hancur banget? Easy. Bus. 100 bro, lanjut.
Nah, ini. Gue ragu. Intermediate. Nah, ini sebenarnya udah bener, tapi katanya kurang sempurna aja. Di huruf E-nya harusnya dibacanya I. Nah, ini karena gue pakai yang advance. Nah, kalau di regular juga sama aja, cuman dia di huruf-huruf penekanannya aja gitu loh, di huruf-huruf tertentu. Sedangkan kalau di advance bener-bener per huruf dikoreksi sampai sempurna. Lu sempurna banget bahasa Inggrisnya kayak gue nih. E-nya harusnya I. Coba sekali lagi deh ya. Intermediate. Lah, sekarang A-nya. Oke, tapi naiklah jadi 92%. Extremely difficult. What? Oke, cuman E sama T-nya kurang ya. Extremely difficult. Woo! Ya, oke. Mesti diimprove. Gak bisa hari ini gue makin baik. Tapi setidaknya, tinggal satu huruf di depan. Oke, extremely difficult. Dan lu tuh nanti gak usah pusing gitu, pas download aplikasi ditanyain gitu, lu tuh level beginner, intermediate, advance atau gimana? Lu juga kagak tahu lu level apaan. Tenang aja, lu tinggal ikutin tesnya dan nanti akan dibuatkan program khusus yang disesuaikan sama skill lu saat itu. Di Elsa Speak ada satu fitur baru yang menurut gua perlu banget lu coba, yaitu Elsa AI. Ngapain tuh bang? Jadi di Elsa AI akan dibuatkan simulasi berbahasa Inggris. Jadi kayak kita bisa ngobrol sama orang tergantung situasinya. Dan nanti obrolan kita itu, kita ngomong pakai mic, itu dianalisa, dicek apakah udah oke dan dinilai udah bagus atau perlu diimprove lagi. Dan situasinya tuh disimulasikan gitu, jadi bisa disesuaikan. Pengen ngobrol sama temen, atau bahkan sampai seribet ini mau ngelamar kerja sama perusahaan yang berbahasa Inggris. Daripada lu bingung, mending lu liatin gua cobain fitur ini. Sebelum kita di interview duluan, kayaknya kita cocok untuk pura-pura interview dulu di simulasi Elsa AI. Hello, it's great to meet you too. Certainly. My name is Eno, and I hold a bachelor's degree in philosophy. Previously, I worked as a social media strategist, and now I'm looking for a new opportunity to work with your company. What experience do you have with social media? Of course, in my previous role as a social media strategist, I was responsible for developing and implementing a social media strategies to enhance brand visibility and engagement. I manage content such creation, analyze performance metrics, and work closely with cross-functional teams. I believe my experience in a social media strategist can be a valuable asset to your company. That sounds great. I believe my background in philosophy has equipped me with strong analytics and critical thinking skills, which can be applied to problem solving and decision making within your organization. Additionally, my experience in social media strategy can help enhance your company online presence and engagement. That's impressive. I want to continue to grow my personal level, and I want to contribute more to the success of your company. I aspire to take on challenging projects that allow me to apply my skill in a creative and strategic ways. I want to improve the brand awareness and also the brand. I try to help the brand to become the top of mind in local and also international. Thank you for sharing your goals with us. Well done. Abis selesai nih, Your feet. dibikin evaluasi. Kira-kira udah bagus belum? Dan hasilnya adalah vocabulary gue advance, grammar gue advance, pronunciation gue advance. Enggak sih, gue masih nggak pede. Kalau lihat tadi ada kayak nya gitu masih kurang lah. Tapi secara bahasa Inggris dinilai ya, menurut AI ini udah advance. Dan kalau lu nggak puas sama nilai ini, lu bisa klik view full assessment. Nah, ini banyak banget, lu bisa lihat keterangannya bagaimana ini gua secara overall, pronunciation gua gimana, grammar gua gimana, vocabulary gua gimana. Itu kan bener, jadi kita nggak cuma dinilai asal-asalan, bahkan ini AI-nya tahu nih kalau gua ini banyak ngomong aem nih. Jadi kayak wow, ini bener-bener fitur yang mesti banget lu pada coba sih. Menurut gue, Elsa Speak ini bagus banget, minimal untuk kalian cobain dulu. Ini gratis loh. Hitung-hitung kita jadi tahu kita sudah di level mana dalam berbahasa Inggris, dan kita jadi tahu selama ini tuh kata-kata ini tuh pelafalan-pelafalannya tuh kita bener ucapin apa enggak, apa jangan-jangan salah. Gue aja masih banyak salahnya, dan gue baru tahu ketika gue udah nyobain Elsa Speak. Dan kebetulan gue ada promo Elsa Pro. Ada diskon 86% untuk Elsa Pro, dan ini terbatas. Jadi kalau kalian mau, segera kunjungi link ini atau langsung klik linknya di deskripsi di bawah. Benefit pakai Elsa Pro itu ada banyak banget. Ribuan topik untuk latihan speaking, koreksi yang mendetail dengan AI, dan pembelajarannya semua tercustomize sesuai level kalian.
Nah, asik kan? Jadi ayo buruan cobain pakai Elsa Pro sekarang. Klik linknya di deskripsi. Thank you semua yang udah nonton dan thank you Elsa Speak yang udah mensponsori video ini. Jadi buruan ayo ke link di deskripsi di bawah, kalian klik. Gue harap setelah kalian menonton video ini, kalian jadi nyobain dan kalian jadi mau improve bahasa Inggris kalian dan skill berbahasa Inggris kalian jadi lebih baik. Dan ya, see ya in the next video.